البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Sekarang lafaz yang mana ya yang belum dibahas? Nasrul Madlum kan? Baik. Termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah wa Nasrul Madlum. Dan ini sebagaimana telah kita lewati dari hadis Anas bin Malik, unsur akhaka zaliman au madluman. Juga hadis Jabir sama, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim ataukah terzalimi. Kalau yang zalim maksudnya adalah tamna'uhu au tahjazuhu minal zulm. Engkau menghalangi dia dari kezaliman. Adapun kalau yang terzalimi ma'ruf, dan ini ma'ruf di dalam masalah seperti ini. Demikian pula apa? Rasulullah SAW ketika bersabda masalah apa itu hak jalan, di antara adalah nasrul madlum, menolong orang yang terzalimi. Tidak boleh kita membiarkan saudara kita terzalimi selama kita masih mampu. Sebagaimana telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan lain-lain itu, yaitu apa? Al muslim akhul muslim la yakhdhuluh. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menelantarkan dia. La yakhdhuluh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu apa? Yang namanya al-khadl adalah tarkun nusrah fi waqtil hajah, yaitu tidak mau menolong ketika diperlukan. Saudaranya ketika sedang apa, barangkali sedang diserang orang lain dan dia mampu dan orang ini mampu menolong, ternyata tidak mau menolong, ini namanya khadl. Demikian pula barangkali saudaranya sedang kesulitan mengangkat barang, dia minta dibantu, ternyata apa? Kita mampu tapi kita tidak mau, maka ini namanya khadl. Sementara apa? Kalau mampu mengangkat sendiri tidak perlu minta pada orang lain, tapi kalau kesulitan maka apa? Dia diberi rukhsah untuk meminta bantuan untuk mengangkat barang. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian masyayikh, kalau masalah uang jangan, kita hendaknya bersabar. Tapi kalau masalah tenaga, boleh kita apa? Minta bantuan kepada saudara yang lain ketika kita dalam kesulitan. Ya kalau masalah tenaga dan kita nggak mau minta bantuan, sampai kapan rumah jadi? Nggak mungkin, kita memang sendirian, harus apa? Minta bantuan. Nah, kemudian apa? Tapi para salaf menyuruh untuk apa? Setiap kali ada bantuan, kita berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Umar itu, yaitu apa? Rasulullah mengatakan, wa man shona ilaika ma'rufan fakafihu. Barang siapa berbuat baik kepadamu maka balas dia. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain-lain. Setiap kali ada kebaikan diberikan, langsung apa? Beliau, para ulama salaf tadi membalas dengan yang lebih baik. Atau para masyayikh mereka yang lebih tinggi, yaitu siapa? Lais bin Sa'ad. Pernah beliau dikirimi oleh Imam Malik satu keranjang penuh dengan minyak wangi. Maka beliau balas dengan apa? Satu keranjang penuh dengan uang dinar. Balasannya lebih banyak. Jadi apa? Tidak ada istilah kita hanya menerima kebaikan dan tidak apa? Berusaha untuk membalas. Itu yang disyariatkan. Baik, cuma syahidnya di sini adalah apa? Kita diwajibkan untuk menolong orang yang terzalimi selama kita masih mampu. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh para ulama, mungkin dengan kekuatan kita atau mungkin dengan harta kita, seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf, yaitu apa? Kita langsung mendatangi orang yang zalim tadi, ketika hendak berbuat zalim, kita katakan, tolong bebaskan dia, saya siap membayar. Sudah, Anda minta berapa, saya bayar. Yang penting tolong jangan dia diganggu lagi. Ini juga bantuan yang besar dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang ini. Atau dengan jah, yaitu dengan apa? Kekuasaan yang dimiliki. Atau dengan apa? Memberikan berita kepada orang yang lebih kuat, kepada pemerintah, kepada polis, kepada tentara dan sebagainya, kepada penjaga keamanan. Atau kalau yang ada hanyalah rela, kita minta bantuan ke rela itu. Jadi ada latihan juga kan. Nah, itu baik. Jadi berusaha untuk apa? Tidak membiarkan kezaliman terjadi di depan mata kita. Tapi jangan seperti sebagian orang-orang sufi, dia biar nggak terjadi, biar saya nggak terkena apa itu kewajiban, dia tutup mata. Saya nggak lihat. Bahkan sebagian tutup telinga, saya nggak dengar apa-apa. Padahal sudah terlanjur lihat dan dengar. Nah, itu tidak boleh. Bahkan apa? Hendaknya berusaha untuk merubah kebatilan menjadi apa? Menjadi kebaikan yang ada. Mencegah kebatilan dengan apa yang dimampui.
Tayyib. Dan dalil-dalil masalah ini banyak sekali. Tayyib. Dan ini termasuk apa? Menegakkan keadilan. Karena Allah Ta'ala manakala Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Di situ terkandung apa itu? Perintah untuk bersikap adil sejak ibtidaan, sejak permulaannya. Dan juga apa? Perintah untuk menjaga keadilan. Karena apa? Syariat itu bukan hanya ibtida, permulaannya saja yang adil, nanti tengahnya jelek, bukan. Syariat memerintahkan untuk menjaga amalan. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memelihara itu dengan sebenar-benar pemeliharaan. Menunjukkan bahwasanya awal amalan itu harus adil, demikian pula keadilan itu terus-menerus dijaga. Jangan apa? Sekarang adil, nanti di tengah jalan tidak lagi adil, bukan itu. Tapi disuruh untuk istiqamah. Fastaqim kama umir, luruslah seperti yang diperintahkan. Berarti apa? Manakala di suatu waktu ada ketidakadilan, ada kerusakan setelah adanya keadilan, maka harus apa? Diusahakan untuk diperbaiki. Jangan sampai ada yang terdolimi di situ. Maka ini masuk di dalam keumuman ayat tadi, yaitu apa? Ya'muru bil adl. Bukan hanya adil di permulaannya, di tengahnya tidak, tapi apa? Dipelihara keadilan itu. Tayyib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah mengatakan, Allah Ta'ala memelihara pemerintahan kafir yang adil, dan Allah Ta'ala tidak memelihara pemerintahan muslim yang zalim. Kenapa? Karena untuk keadilan inilah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Adapun kejahatan orang musyrik, yaitu dia tidak adil dalam hak Allah, itu dosa dia sendiri. Tapi selama dalam kehidupan sehari-hari dia bersikap adil kepada rakyat, maka pemerintahan dia akan dipelihara oleh Allah sebagai bagian dari apa? Pahala duniawi. Adapun kalau pemerintah yang muslim tetapi dia tidak adil, maka pemerintahnya akan cepat hancur. Kenapa? Walaupun secara individu dia mentauhidkan Allah, dia punya keadilan, tapi manakala dia zalim kepada masyarakat, maka pemerintahan dia akan segera hancur, tidak akan berumur panjang. Inilah rahasia, kata Syekhul Islam, inilah rahasia kenapa kita lihat pemerintah muslim tidak bertahan lama ketika dia itu banyak melakukan ketidakadilan, melakukan kezaliman, korupsi dan lain-lain. Sementara pemerintah kafir ketika dia berusaha adil, berusaha menjaga kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan rakyatnya, maka Allah memelihara itu. Inilah rahasianya, yaitu apa? Pahala dunia. Karena memang Allah menciptakan langit dan bumi untuk apa? Menegakkan keadilan, qaiman bil qist. Makanya di sini barang siapa ingin dirinya itu terus dipelihara oleh Allah, hendaknya dia berusaha memelihara apa? Keadilan di lingkungannya, berbuat baik kepada lingkungan dan seterusnya. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, annal jaza' min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Man yadlim yudlam, barang siapa berbuat zalim dia akan dizalimi. Man yakhdhul fi waqtil hajah yukhdal fi amasil hajah. Barang siapa menelantarkan saudaranya ketika diperlukan, maka dia akan ditelantarkan di waktu yang sangat dia perlukan. Terus beliau menyebutkan apa? Kalimat yang indah di situ, bahwasanya balasan memang sesuai dengan amalan. Maka kalau pemerintah ingin dirinya itu, yaitu pemerintahannya itu terus berjaya, pemerintahannya itu terus lestari, kekal dalam kehidupan manusia istilahnya, maka hendaknya dia bersikap adil kepada para hamba, bersikap rahmat kepada para hamba. Tidak cukup dengan apa? Memelihara kekekalan dengan memperbanyak tentara atau memperkuat pengawasan, itu tidak cukup. Tetapi apa? Dengan berhubungan dengan Allah Ta'ala melalui apa? Jalan yang namanya keadilan tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.